Hai kaum rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan meneruskan membacakan sebuah cerita novel yang sangat seru, sangat menarik, sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Pastikan kalian semua sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman kalian agar teman-teman kalian juga mendapatkan informasi hiburan seperti ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 155, di mana part ini bertepatan dengan bab 726. Penjaga penjara berjalan mundur, dia menarik kakinya dan berkata kepada kedua orang yang bersiap mengambil makanan, "Cepat pergi." Kedua orang itu segera mengikuti penjaga penjara keluar. Malan merasa putus asa, penjaga penjara baru menutup pintunya. Jang Wepen berjalan dengan marah ke arah Malan. Dia mengatakan giginya dan berkata, "Margama, kamu cukup berani. Kamu suka melapor?" Malan berkata dengan depresi, "Maaf, aku tidak punya otak. Mohon maafkan aku." "Maafkanmu?" Jang Wepen mengangkat tangan dan menampar Malan yang membuat mata Malan berkunang-kunang. Nyonya Besar Xiao juga menghampirinya sambil bergumam. Kemudian langsung menginjak jari tangan Malan dengan kuat. "Anjing, sepertinya pukulan yang diberikan padamu masih kurang. Tunggu saja, aku masih harus berada di sini selama 15 hari. Aku akan memberikan pelajaran padamu selama 15 hari ini." Chang Guopen yang ada di samping segera berkata, "Nyonya tua, tidak mudah bisa berada satu sel dengan menantu tidak berbakti ini. Jika aku dirimu, aku akan merasa enggan pergi setelah 15 hari. Aku sangat berharap bisa memukulnya 5 sampai 6 hari sekali." Nyonya tua harus terus mengangguk dan berkata, "Jika bisa memukulnya setiap hari, aku sebenarnya juga merasa enggan pergi." Malan putus asa dan berkata, "Ibu, kamu ampuni aku jika kamu ada dan wanita ini tidak memukulku lagi. Kalau aku akan memberikan sebuah kamar untukmu di Thompson kelas atas." Nyonya Besar Xiao mendengus dingin. "Kamu anggap aku bodoh? Kamu sendiri saja tidak tahu harus dikurung berapa lama di sini. Bagaimana kamu mengaturnya untukku?" Malan berkata, "Sewaktu kamu pergi, aku akan menuliskan sebuah surat dan kamu bawa surat itu untuk bertemu Curan. Jika Curan sudah tahu apa yang terjadi, dia pasti akan membiarkanmu tinggal di sana." Nyonya Besar Xiao mengerutkan keningnya dan bertanya, "Sungguh?" "Tentu saja." Malan segera mengangguk. Dia berkata sambil menangis, "Kamu sendiri tahu dengan sikap Curan, dia sangat berbakti. Jika aku mengatakan, dia pasti akan setuju." Nyonya tua segera menjadi ragu. Jika mengatakan dia membenci Malan, dirinya pasti sangat membencinya. Tapi pilihan Thompson kelas atas sangat menarik. Selain itu, tidak tahu Malan harus dikurung berapa lama di sini. Jika dia tinggal di Thompson kelas atas dan tidak adalah Malan yang mengganggunya, bukankah itu sangat menyenangkan? Ketika memikirkan ini, Nyonya tua bersiap menyetujuinya. Jadi dia segera berkata, "Malan, kamu tulis surat sekarang. Aku akan mengampunimu setelah itu dan tidak akan memukulmu lagi." Malan merasa dirinya sangat cerdas. Dia langsung berkata, "Ibu, Anda jangan memukulku lagi. Aku pasti akan menulis suratnya sewaktu kamu akan keluar nanti." Nyonya tua juga tidak bodoh. Dia berkata dengan tajam, "Kamu mau membodohiku? Jika sewaktu aku akan keluar dan kamu tidak mau menulisannya, bukankah itu tertipu olehmu?" Malam berkata, "Aku bisa bersumpah, aku pasti akan menuliskannya untukmu." Nyonya tua menengus dingin, "Aku tidak percaya dengan sumpahmu." Pada saat ini, Jang Guepen yang ada di samping berkata sambil tersenyum, "Nyonya tua, bukankah itu sangat mudah? Dia akan baik-baik saja jika menulisnya sekarang, tapi jika dia tidak mau menulisnya, maka pukul dia 10 sampai 20 kali sehari. Aku lihat apakah dia akan menulisnya atau tidak." Malan berteriak kencang, "Kamu tidak bisa melakukan ini, aku akan mati. Kalian juga tidak bisa hidup dengan baik jika aku mati." Jang Wepen tersenyum licik, "Kamu tenang saja, jika kamu mati, aku akan menggantung spraymu di atas tiang lalu menggantung mayatmu di sana dan katakan kalau kamu bunuh diri." Jang Wepen mengatakan beberapa kata yang hampir membuat Malan mengompol. Dia sama sekali tidak meragukan kata-kata Jang Wepen karena dia terlihat sangat kejam. Ditambah pukulan kerasnya tadi, dia langsung merasa takut. Nyonya Besar Xiao menendang Malan saat ini karena ada Jang Wepen yang membelanya dan memarahinya. "Kamu mau tulis atau tidak?" Malan menjerit kesakitan. Dia menangis dan
berkata, aku akan menulisnya. Jang Pen menamparnya sekali lagi dan memakinya. Kamu benar-benar licik. Kamu tidak tulis sewaktu diberitahu dengan baik-baik. Kamu baru menurut setelah dipukul. Malan merasa sangat sedih. Dia segera berkata, kamu tidak mengatakannya dengan baik kepadaku. Kamu datang dan langsung memukulku. Jang Pen mengetakkan giginya. Dia memukulnya lagi dan berkata, kamu berani menjawab? Mau melawan? Tamparan ini membuat dua gigi depan Malan yang sudah goyang terlepas. Malan merasa bibirnya jatuh, kemudian tercium bau darah. Dua giginya depan lepas di dalam mulutnya dan hampir tertelan. Dia segera memuntahkan gigi di dalam mulutnya. Dia menangis sedih ketika melihat dua gigi depannya. Kamu bunuh aku saja, aku tidak ingin hidup lagi. Jang Pen maju dan menamparnya lagi. Dia memakinya, buat apa teriak? Kamu mau memperlihatkan suaramu yang kencang? Malan menutup wajahnya dan menangis sedih, tapi Nyonya Besar Xiao sangat senang sehingga seluruh tubuhnya bergetar. Dia menarik rambut Malan dan mengutuk, buat apa kamu menangis? Bukankah kamu sangat hebat sewaktu berada di Thompson kelas atas? Buat apa kamu menangis sekarang? Kenapa tidak perlihatkan kepada teman-teman tahanan di sini apa yang bisa kamu lakukan? SBB pada saat ini juga segera berkata kepada orang-orang, kalian semua jangan tertipu dengan aktingnya. Kejahatan sudah merasuk di dalam tulangnya. Dia adalah bajingan yang sangat jahat. Dia sangat jahat kepada ibu mertuanya. Dia tinggal di Thompson kelas atas dan tidak bersedia memberikan ibu mertuanya yang tidak ada rumah tinggal di sana. Masalahnya adalah itu bukan villa miliknya. Itu adalah villa menantunya hasil menipu di luar. Semua orang tercengang. Ada yang berkata dengan kaget, apa pekerjaan menantunya? Kenapa bisa menipu sebuah villa besar? SBB segera berkata, tidak penting dia melakukan apa. Jika itu orang normal, terlepas bagaimana menantunya mendapatkan villa itu, bukankah dia seharusnya berterima kasih kepada menantunya karena punya kesempatan untuk tinggal di villa besar, tetapi tidak dengannya. Dia tiap hari memarahi menantunya dengan sebutan sampah. Tiap hari mendesak menantunya bercerai dengan putrinya. Menantu kalian wanita jahat yang tidak tahu berterima kasih seperti ini. Bukankah itu berarti menantu menegakkan keadilan karena memberikan beberapa pukulan untuknya? Semua orang ikut mengangguk. Pokoknya mereka merasa Malan adalah seekor binatang. Jadi kemarahan mereka tidak bisa reda meskipun telah memukulnya dengan hebat. Malan hanya bisa duduk menangis di lantai sambil menutup wajahnya. Dia tidak berani mengatakan apa-apa. Pada saat ini Jang Pen melemparkan selembar kertas dan pulpen untuknya. Dia berkata dengan dingin, cepat tulis, aku akan memukulmu lagi jika tidak menulisnya dengan baik. Malan hanya bisa menahannya. Dia memegang pulpen dengan gemetaran dan mulai menulis. Setelah surat selesai ditulis, Nyonya Besar Xiao merebutnya, menemukan kalau Malan benar-benar meminta sejuran membiarkan mereka berempat tinggal di sana. Dia langsung merasa senang dan berkata sambil tersenyum, baguslah, 15 hari kemudian kamu tidak ada kesempatan untuk menikmati Thompson kelas atas. Aku, Canggan, juga Helong dan Wewe akan mewakilimu untuk menikmatinya. Kamu nikmati harimu di sini. Ketika Malan teringat bahwa dia akan dipenjara seumur hidup, dia tidak bisa menahan dirinya dan mulai menangis histeris. Jang Pen merasa sangat kesal. Dia langsung maju dan menendangnya. Dia berkata, kenapa menangis? Berisik sekali. Malan memegang tempat yang dia tendang dan bertanya, bukankah kamu yang mengatakan tidak akan memukulku lagi? Jang Pen mengangguk dan berkata dengan dingin, aku memang mengatakannya, tapi aku menyesal sekarang. Apakah tidak bisa? Malan langsung gemetaran begitu dia mendengar kata-kata Jang Pen yang tidak tahu malu itu. Dia segera berkata kepada Nyonya Besar Xiao, ibu, bukankah kamu sudah berjanji dia tidak akan memukulku setelah aku selesai menulis surat? Berjanji apa denganmu? Nyonya Besar Xiao melihatnya dengan jijik. Dia mencengkram lengan Malan dengan tangannya yang kasar. Dia mengutuknya, anjing sepertimu sangat sombong. Apakah kamu benar-benar berpikir dirimu tidak akan dipukul karena ada surat itu? Kamu mungkin tidak bisa keluar lagi selama seumur hidupmu. Aku akan memukulmu selama 15 hari ini. Jika tidak, mungkin tidak ada kesempatan lagi untuk memukulmu kelak. Setelah selesai berbicara, dia mengangkat tangan dan menampar Malan sekali lagi. Dia berkata, sejak Cangkun ini menikah denganmu, aku sudah tidak senang melihatmu. Kamu membuatku jijik selama bertahun-tahun. Aku pasti akan memukulmu sampai puas.
Manan benar-benar putus asa. Dia tidak menyangka kalau Nyonya Besar Xiao ternyata begitu tidak tahu malu. Dia bahkan tidak menepati kata-katanya sendiri, tapi dirinya tidak bisa membuat apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa dengannya. Bahkan ada seorang Zhang Guipen sekarang. Dirinya bahkan tidak berani mengeluh sama sekali. Ketika memikirkan ini, Malan merasa sangat sedih. Dia hanya berharap dirinya bisa cepat bangun dari mimpi buruk ini. Tidak lama kemudian, dua orang yang keluar mengambil makanan kembali dengan dua keranjang plastik besar. Di dalamnya berisi kotak makanan aluminium yang sama. Peralatan makan, nasi dan sayuran ada di dalam. Makanan semua orang sama. Ada orang yang berseru ketika kedua orang itu masuk, waktunya makan. Waktunya makan. Kemudian dia pergi mengambil satu kotak makan, membukanya dan memakannya dengan lahap. Jenggopen juga sudah lapar, maka dia memutuskan untuk melepaskan Malan untuk sementara waktu untuk mengisi perutnya dulu. Nyonya Besar Xiao dan Xiao Weiwei juga sudah sangat lapar. Mereka pergi mengambil satu kotak makan. Xiao Weiwei membukanya. Dia melihat ada dua tempat di dalam kotak itu. Satu tempat untuk sayuran, satunya nasi. Intinya adalah Xiao Weiwei merasa familiar melihat sayuran ini. Ada orang yang berkata dengan senang, "Aduh, hari ini ada bebek masak sawi putih, bagus sekali." Xiao Weiwei baru sadar. Akhirnya dia tahu kenapa makanan ini begitu familiar. Ternyata mereka baru saja memakannya siang tadi. Ketika dia memikirkan ini, dia merasa mual. Perutnya yang lapar terasa kenyang sekarang. Nyonya Besar Xiao tidak peduli. Dia makan sambil bertanya kepada Xiao Weiwei, "Weiwei, kenapa kamu tidak makan?" Xiao Weiwei menangis dan berkata, "Nenek, apa beda makanan ini dengan makanan yang kamu masak siang tadi?" Nyonya Besar Xiao berkata, "Lebih enak dari masakanku. Kamu akan tahu setelah memakannya." Xiao Weiwei menghela nafas dan berkata, "Kalau begitu, aku muak dengan rasa ini." Zhang Guipen mengingatkannya, "Gadis kecil, sudah beruntung ada makanan ini. Jika kamu tidak memakannya sekarang, maka harus menunggu sampai jam 7 pagi. Besok baru bisa makan lagi. Tidak ada cemilan malam jika kamu lapar di malam hari." Sobe segera bertanya, "Apakah aku tidak memakannya dulu? Aku akan makan sewaktu aku lapar." Zhang Guipen berkata, "Waktu makan adalah setengah jam. Ada yang akan datang mengambil kotak makanannya setelah setengah jam kemudian. Mereka akan menghitungnya. Makanannya akan diambil jika kamu tidak memakannya, kecuali kamu menuangkannya ke dalam baskom cuci mukamu dan memakannya sewaktu kamu lapar di malam hari." Sobe telah hidup manja selama ini. Dia mana bisa menanggung semua ini. Dia tidak bisa menahan muntah sewaktu memikirkan makan di dalam baskom. Maka dia segera berkata, "Kalau begitu aku akan makan sedikit." Malan yang babak belur dipukul juga kelaparan setengah mati. Pada siang hari, Yi Chen baru saja menyelesaikan masakannya, tapi dia masih belum makan sedikit pun. Saat itu dia ditangkap polisi. Dia sudah menderita sepanjang siang, ditambah kaget dan dipukul sehingga energinya dan energinya banyak terkuras, maka terus semakin lapar. Maka dia merangkak dengan hati-hati dan mengambil satu kotak makan dari keranjang plastik dan bersiap makan di sudut ruangan. Zhang Guipen segera berkata kepadanya, "Malan, apa yang kamu lakukan?" Malan segera berkata, Kakak aku ingin makan." "Makan?" Zhang Guipen berkata, "Bajingan. Bajingan jahat yang tidak berbakti kepada ibu mertua sepertimu masih berani makan." Aku Malan langsung tidak tahu harus bagaimana menjawab Zhang Guipen. Zhang Guipen berkata tidak puas sekarang. "Aku apa? Sini." Malan hanya bisa berjalan pelan ke arahnya dan berkata dengan hormat, "Kakak, ada perintah apa?" Zhang Guipen segera merebut kotak makan yang ada di tangan Malan. Dia berkata dingin, "Orang sepertimu tidak layak makan, minggir." Ketika Malan mendengarnya, dia langsung menangis dan berkata, "Kakak, aku hanya makan sedikit pagi ini. Aku sudah hampir pingsan karena kelaparan. Kamu kasihani aku dan biarkan aku makan sedikit." "Makan?" Zhang Guipen tertawa dan berkata, "Kamu adalah orang yang tinggal di Thompson kelas atas. Apakah harga dirimu tidak jatuh karena makan makanan seperti ini?" Malan berkata sambil menangis, "Kakak, aku benar-benar lapar. Mohon kamu berbaik hati. Biarkan aku makan sedikit. Kamu tidak bisa melihat aku mati kelaparan, bukan?" Zhang Guipen berkata dengan dingin, "Kamu tenang saja. Kamu tidak akan mati meskipun tidak makan 2-3 hari." Malan memohon, "Tapi aku benar-benar sangat lapar."
Jang Guopen bertanya dengan kesal. Sudah cukup belum? Aku beritahu kamu. Lebih baik kamu cepat minggir. Apakah kamu percaya kalau aku akan memukulmu kalau kamu bicara lagi? Malan melihat tampang Jang Guopen yang galak hingga dia gemeteran, air matanya langsung mengalir. Dia takut Jang Guopen memukulnya lagi, maka dia bersembunyi di sudut ruangan sambil melihat Jang Guopen memakan satu demi satu suap makanan yang dia rebut darinya. Pada saat ini Yi Chen sedang menyiapkan makan malam di dapur besar Thomson kelas atas. Cucuran dan Dong Rolin pulang bersama. Dong Rolin segera pergi ke dapur. Begitu tiba di rumah, dia berkata, aduh, aku tinggal di rumah kalian dan telah merepotkan kalian. Aku akan membantu kalian mengerjakan lebih banyak pekerjaan rumah. Setelah berbicara, dia langsung masuk ke dapur dan bertanya kepada Yi Chen dengan malu, apakah ada yang bisa aku bantu? Yi Chen berkata, tidak perlu, kamu keluar dan menonton TV bersama Curan saja. Tapi aku tidak ingin menonton TV. Dong Rolin berkata dengan malu, aku ingin membantumu, aku bisa menjadi asistenmu. Mana mungkin Yi Chen tidak tahu dengan apa yang dia rencanakan. Dia segera berkata, tidak perlu, aku sudah bisa masak sendiri, kamu tunggu di luar saja. Ketika dia berbicara, Sejuran masuk ke dapur. Dia bertanya kepada Yi Chen, apakah kamu melihat ibuku? Tidak. Yi Chen pura-pura kaget dan bertanya, ada apa? Apakah ibu masih belum pulang? Belum, Sejuran berkata. Awalnya aku pikir dia keluar bersama temannya, tapi ada seorang teman ibunya yang mengatakan padaku bahwa dia tidak bisa menghubungi ibu sejak sore tadi. Mereka sedang menunggu keputusannya untuk makan bersama, tapi tidak bisa menemukan dia. Aku sudah bertanya kepada ayah. Ayah juga mengatakan tidak tahu dia pergi kemana, jadi aku tanyakan kepadamu. Ijen berkata, aku benar-benar tidak tahu ibu pergi kemana. Dia mencariku dan meminta uang kepadaku siang tadi. Katanya mau makan bersama teman. Tapi aku berpikir bukankah ayah yang mengurus uang keluarga kita sekarang. Maka aku meminta ibu bertanya kepada ayah dulu. Aku tidak akan berikan jika ayah tidak menyetujuinya dan ibu marah. Securan mengangguk sambil berpikir. Dia bergumam, aneh sekali. Dia tidak ada di rumah, tidak keluar bersama teman. Dia akan pergi kemana? Yi Chen mengangkat bahunya dan berkata, mungkin pergi bermain mahjong. Securan berkata, tidak perlu mematikan ponsel sehingga tidak dapat dihubungi. Dia tidak pernah seperti ini sebelumnya. Bagaimana kalau baterai ponselnya habis? Yi Chen berkata, jangan khawatir dulu. Ibu sudah dewasa, seharusnya bisa menjaga dirinya. Securan menghela nafas, meskipun dia orang dewasa, tapi dengan sifatnya itu malah lebih baik anak kecil. Aku benar-benar takut dia akan sembarangan membuat masalah. Don Lorlin bertanya dengan kaget. Bibi tidak bisa ditemukan. Benar, Sejuran berkata dengan cemas. Ponselnya tidak bisa dihubungi. Aku sudah menanyakan tapi tidak ada yang melihatnya. Pada saat ini Seo Changkun melihat ke dalam dan bertanya dengan heran. Kenapa kalian semuanya berada di dapur begitu pulang? Aku ingin kalian minum teh bersamaku. Sejuran bertanya padanya, ayah, apakah ibu menelponmu? Sudah malam, kenapa dia masih belum pulang? Sejangkun mendengus dingin begitu dia mendengar Securan menanyakan Malan. Dia berkata dengan kesal, siapa yang tahu? Jangan pedulikan dia. Mungkin saja dia sedang membuat masalah di suatu tempat sekarang. Sejak dia tahu bahwa Malan telah menghabiskan semua uang di rumah untuk berjudi, ketidakpuasan Sejangkun kepada Malan tidak bisa disembunyikan lagi. Selama beberapa hari ini dia selalu mengingat uang yang habis dipakai berjudi ketika dia melihat Malan. Jadi dia sangat berharap Malan tidak berada di rumah. Dia tidak akan merasa kesal kalau tidak melihatnya. Sejuran menghela napas tanpa daya. Dia berkata, ayah, aku tahu ibu salah, tapi ibu sudah minta maaf dan dia juga tahu kalau dirinya sudah salah. Kamu jangan marah padanya lagi. Bagaimana kalau ibu benar-benar pergi dari rumah karena sikapmu? Pergi dari rumah? Seo Changkun tertawa dingin dan berkata, jika dia benar-benar pergi dari rumah, aku akan pergi ke kuil untuk membakar dupa malam ini dan berterima kasih kepada Buddha. Lebih baik dia seperti Ken Hoken yang langsung menghilang dari dunia ini. Aku akan bebas. Sejuran merasa sangat tidak berdaya ketika dia mendengar kata-kata ini. Hubungan orang tuanya sampai tahap seperti ini, dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah diam sejenak, dia baru berkata, ayah, tidak peduli sebesar apa kesalahan ibu, tapi kalian sudah bersama selama 20 tahun lebih. Apakah tidak bisa saling memaafkan? Secangkun melambaikan tangannya. Maafkan dirinya? Mustahil. Aku tidak akan memaafkan dirinya seumur hidup ini. Setelah itu, Seo Changkun meletakkan tangannya di belakang dan berjalan keluar perlahan.
Securan menghela napas, dia terlihat ragu, akhirnya berkata kepada Yichen, "Yichen, kamu mengenal banyak orang di Jinling. Tuan Hongwu sepertinya punya hubungan baik denganmu. Apakah kamu bisa memintanya mencari tahu apa ada yang melihat ibu?" Yichen berkata, "Istriku, anak-anak terkadang akan pulang terlambat ketika keluar bermain. Ibu baru keluar setengah hari. Mengapa harus khawatir? Sebelumnya dia akan bermain mahjong dalam waktu yang lama. Jika dia benar-benar bermain kartu di rumah orang, belum tentu bisa mencarinya walaupun mencari di seluruh Jinling." Securan mengatupkan bibirnya sambil berpikir. Dia berkata setelah waktu yang lama, "Baiklah, kita tunggu lagi. Jika dia masih belum pulang jam sebelum malam ini, aku akan melapor polisi." "Lapor polisi?" Yichen berkata dengan canggung. "Tidak perlu melakukan itu, bukan? Polisi biasanya sangat sibuk. Masalah kecil seperti ini tidak perlu merepotkan mereka." "Mana bisa seperti itu?" Securan berkata dengan serius. "Bibi menghilang dan belum ditemukan sampai hari ini. Bagaimana kalau ibuku juga sama seperti dia? Jika aku masih tidak melihat ibuku jam sebelum malam atau masih tidak bisa menghubunginya, kamu temani aku ke kantor polisi." Wow, ceritanya sangat seru guys. Dan kita akan sangat penasaran jika tidak melanjutkannya. Tetapi sepertinya di video ini, di part ini sampai di sini dulu, dan kita akan melanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman kalian agar teman kalian juga mendapatkan informasi hiburan seperti ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.